Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menggenggam setiap rahasia kehidupan, yang membolak-balikkan hati manusia, dan yang menghadirkan ketenangan bagi siapa saja yang benar-benar mengenalnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang saleh yang berjalan di jalan cahaya hingga akhir zaman. Pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat yang sangat singkat, tetapi terasa begitu dalam dan misterius? Matilah sebelum kamu mati. Kalimat ini sering diucapkan oleh para wali Allah, para ahli tasawuf, dan orang-orang yang menempuh jalan makrifat. Bagi sebagian orang, ucapan ini terdengar aneh, bahkan mungkin menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang diminta mati sebelum kematian benar-benar datang? Bukankah kematian adalah sesuatu yang pasti datang atas kehendak Allah? Namun ternyata, kalimat ini bukan berbicara tentang kematian jasad. Bukan pula tentang mengakhiri kehidupan dunia. Di balik ungkapan ini tersimpan sebuah rahasia spiritual yang sangat dalam. Sebuah rahasia yang selama berabad-abad menjadi jalan para wali untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Rahasia yang membuat hati mereka begitu tenang. Rahasia yang membuat mereka tidak mudah hancur oleh ujian dunia. Rahasia yang membuat mereka tetap damai meskipun hidup di tengah kesulitan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak manusia hidup puluhan tahun tanpa pernah memahami makna dari kalimat ini. Mereka hidup, bekerja, tertawa, menangis, mengejar dunia, membangun mimpi, mengumpulkan harta, mencari pengakuan manusia, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tidak pernah memahami mengapa hatinya selalu gelisah meskipun keinginannya telah banyak terpenuhi. Anehnya, semakin manusia mengejar dunia, seringkali hatinya justru semakin lelah. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang ditakuti untuk hilang. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar kecemasannya. Dan di tengah semua itu, manusia mulai kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, ketenangan batin. Inilah sebabnya mengapa para wali tidak terlalu sibuk mengejar apa yang dikejar kebanyakan manusia. Mereka mengetahui sebuah rahasia yang tidak dipahami oleh banyak orang. Mereka memahami bahwa sumber kebahagiaan sejati bukanlah dunia, melainkan kedekatan hati dengan Allah. Karena itulah para wali berusaha mencapai keadaan yang disebut mati sebelum mati. Sebuah keadaan ketika hati tidak lagi diperbudak oleh dunia. Sebuah keadaan ketika ego mulai dilemahkan. Ketika hawa nafsu tidak lagi menjadi penguasa dalam diri. Ketika seseorang tetap hidup di dunia, tetapi hatinya mulai hidup untuk Allah. Inilah perjalanan spiritual yang sangat dalam. Perjalanan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Perjalanan yang terjadi di dalam hati. Dan perjalanan ini tidak dimulai dengan meninggalkan dunia secara fisik, tetapi dimulai dengan mematikan sesuatu yang selama ini menguasai hati manusia. Kesombongan, keinginan dipuji, cinta dunia yang berlebihan, rasa iri, kemarahan, dan hawa nafsu yang terus menyeret manusia jauh dari Allah. Banyak orang terlihat hidup secara fisik, tetapi sebenarnya hatinya mati. Hatinya keras, sulit menerima nasihat, mudah marah, mudah iri, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah benar-benar tenang. Namun para wali justru mengalami hal yang berbeda. Secara lahiriah mereka hidup seperti manusia biasa. Mereka makan, bekerja, berdagang, bahkan berkeluarga. Tetapi di dalam hati mereka ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka telah belajar mematikan keterikatan hati terhadap dunia sebelum kematian benar-benar datang menjemput mereka. Mereka sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Bahwa semua yang dimiliki manusia suatu hari akan ditinggalkan. Bahwa jabatan akan berakhir. Harta akan tertinggal. Tubuh akan menua.
dan manusia akhirnya akan kembali menghadap Allah sendirian. Kesadaran inilah yang perlahan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka tidak lagi hidup hanya untuk mengejar dunia. Mereka mulai hidup untuk membersihkan hati, untuk mengenal Allah, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Inilah yang membuat para wali terlihat begitu tenang meskipun dunia di sekitar mereka penuh kegelisahan. Karena ketenangan sejati ternyata bukan berasal dari banyaknya harta, bukan dari pujian manusia, bukan pula dari tingginya kedudukan, tetapi dari hati yang telah menemukan Tuhannya. Dan mungkin inilah yang selama ini hilang dari kehidupan banyak manusia modern. Manusia hari ini memiliki banyak kesibukan, tetapi kehilangan ketenangan. Memiliki banyak hiburan, tetapi hatinya tetap kosong. Memiliki banyak teman, tetapi jiwanya tetap merasa sendiri. Karena hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia kembali dekat kepada Allah. Maka dalam video ini kita akan bersama-sama menyelami rahasia besar tentang mati sebelum mati. Kita akan membahas bagaimana para wali mematikan ego mereka. Bagaimana mereka menundukkan hawa nafsu. Bagaimana mereka membersihkan hati dari penyakit batin. Dan bagaimana mereka hidup dalam kesadaran yang begitu dekat dengan Allah, hingga dunia tidak lagi menguasai hati mereka. Pembahasan ini bukan sekadar teori spiritual, tetapi sebuah perjalanan batin yang bisa mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Karena bisa jadi, selama ini yang membuat hati kita lelah bukanlah kehidupan itu sendiri, tetapi karena hati kita terlalu terikat pada sesuatu yang sifatnya sementara. Maka tonton dan renungkan pembahasan ini sampai selesai. Siapa tahu, inilah saatnya hati kita mulai belajar mengenal jalan pulang menuju Allah. Dan perjalanan itu dimulai dengan memahami makna dari satu kalimat yang sangat dalam. Matilah sebelum kamu mati. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa mati sebelum mati bukanlah tentang kematian jasad, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya yang harus dimatikan dalam diri manusia? Dalam ilmu tasawuf dan makrifat, yang dimaksud mati sebelum mati adalah matinya sifat-sifat duniawi yang selama ini menguasai hati manusia. Bukan tubuhnya yang mati, melainkan egonya. Bukan napasnya yang berhenti, melainkan hawa nafsunya yang tidak lagi menjadi penguasa dalam dirinya. Inilah perjalanan yang sangat berat, karena musuh terbesar manusia ternyata bukan orang lain, bukan keadaan, bukan kemiskinan, bukan pula dunia, tetapi dirinya sendiri. Di dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang selalu ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormati, ingin merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah yang dalam dunia spiritual disebut ego. Ego adalah suara halus yang sering membuat manusia lupa kepada Allah. Ketika seseorang dipuji, ego membuatnya merasa hebat. Ketika seseorang dihina, ego membuatnya marah. Ketika melihat orang lain lebih berhasil, ego membuatnya iri. Dan ketika merasa lebih saleh daripada orang lain, ego mulai menumbuhkan kesombongan yang perlahan merusak hati. Karena itulah para wali sangat berhati-hati terhadap ego mereka sendiri. Mereka memahami bahwa ego adalah hijab terbesar antara manusia dan Allah. Hijab adalah penghalang. Semakin besar ego seseorang, semakin sulit hatinya menerima cahaya Allah. Mengapa demikian? Karena hati yang penuh dengan kesombongan tidak memiliki ruang untuk merasakan kehadiran Allah. Orang yang sibuk membesarkan dirinya sendiri akan sulit merasakan kebesaran Tuhannya. Maka perjalanan menuju makrifat selalu dimulai dengan menghancurkan kesombongan dalam diri. Bukan dengan merasa suci. Bukan dengan merasa paling benar. Tetapi dengan menyadari betapa lemahnya diri manusia di hadapan Allah. Para wali tidak pernah merasa dirinya mulia. Semakin dekat mereka kepada Allah, semakin mereka merasa kecil. Semakin banyak ilmu mereka, semakin mereka merasa bodoh di hadapan kebesaran Allah. Karena orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan sibuk meninggikan dirinya. Ia justru sibuk memperbaiki hatinya. Selain ego, penghalang terbesar lainnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecenderungan dalam diri manusia yang selalu mengajak kepada kenikmatan dunia secara berlebihan.
Nafsu membuat manusia sulit merasa cukup. Ketika memiliki sedikit, ia ingin lebih banyak. Ketika memiliki banyak, ia takut kehilangan. Ketika mendapatkan pujian, ia ingin dipuji lebih tinggi lagi. Dan tanpa disadari, hidup manusia akhirnya hanya berputar di sekitar keinginan-keinginan duniawi yang tidak pernah selesai. Inilah sebabnya banyak manusia terlihat lelah secara batin. Karena hawa nafsu tidak pernah benar-benar merasa puas. Semakin dituruti, semakin ia meminta. Dan jika nafsu menjadi penguasa dalam diri seseorang, maka hati perlahan akan semakin jauh dari Allah. Para wali memahami bahaya ini. Karena itu mereka tidak membiarkan hawa nafsu tumbuh liar di dalam hati mereka. Mereka melatih diri untuk mengendalikan keinginan. Mereka belajar berkata cukup. Mereka membiasakan hati untuk tidak bergantung kepada dunia. Mereka menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga makanan, menjaga niat, bahkan menjaga isi hati mereka sendiri. Inilah sebabnya jalan makrifat bukan jalan yang mudah. Karena seseorang harus berperang melawan dirinya sendiri setiap hari. Dan perang terbesar bukanlah perang melawan manusia lain, tetapi perang melawan hawa nafsu dalam dirinya. Dalam perjalanan spiritual, para wali menundukkan hawa nafsu melalui berbagai latihan batin. Mereka memperbanyak zikir. Karena zikir membuat hati selalu ingat kepada Allah. Saat hati sibuk mengingat Allah, nafsu perlahan melemah. Mereka memperbanyak ibadah. Karena ibadah bukan sekadar gerakan lahiriah, tetapi latihan untuk menundukkan ego di hadapan Allah. Mereka juga melatih keikhlasan. Melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji manusia. Beramal tanpa ingin dihormati. Membantu tanpa ingin dianggap mulia. Karena mereka tahu, salah satu jebakan paling halus dari ego adalah keinginan untuk dilihat baik oleh manusia. Banyak orang terlihat beribadah, tetapi sebenarnya sedang memberi makan egonya. Ingin dianggap alim, ingin dianggap suci, ingin dipandang hebat. Padahal dalam perjalanan makrifat, semakin seseorang ingin dipuji manusia, semakin jauh ia dari keikhlasan. Maka para wali lebih memilih menyembunyikan amal mereka daripada memperlihatkannya. Mereka lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan dunia. Dan perlahan-lahan, ketika ego mulai melemah dan hawa nafsu mulai tunduk, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di dalam hati. Hati menjadi lebih lembut. Mudah tersentuh ketika mendengar ayat Allah. Mudah menangis dalam doa. Tidak lagi keras. Tidak lagi dipenuhi kebencian. Tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Jiwa juga menjadi lebih tenang. Karena sumber kegelisahan terbesar manusia sebenarnya adalah ego dan hawa nafsunya sendiri. Ketika seseorang tidak lagi haus pujian, ia tidak mudah kecewa. Ketika seseorang tidak lagi terlalu cinta dunia, ia tidak terlalu takut kehilangan. Ketika seseorang tidak lagi merasa dirinya paling benar, ia lebih mudah menerima nasihat. Dan ketika hati mulai bersih dari kesombongan, hati menjadi lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Inilah salah satu rahasia ketenangan para wali. Mereka bukan manusia tanpa masalah. Mereka juga menghadapi ujian hidup. Tetapi hati mereka tidak mudah hancur oleh dunia. Karena dunia tidak lagi menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka hidup di dunia, tetapi hati mereka hidup untuk Allah. Mereka bekerja, tetapi tidak diperbudak pekerjaan. Mereka memiliki harta, tetapi tidak diperbudak harta. Mereka hidup bersama manusia, tetapi hati mereka tetap terhubung kepada Allah. Dan inilah makna terdalam dari mati sebelum mati. Bukan meninggalkan kehidupan. Bukan menjauh dari dunia secara fisik. Tetapi mematikan segala sesuatu di dalam hati yang menjauhkan manusia dari Allah. Ketika seseorang mulai mencapai keadaan ini, cara pandangnya terhadap hidup berubah. Ia mulai melihat dunia hanya sebagai tempat singgah sementara. Bukan tujuan akhir. Bukan sumber kebahagiaan sejati. Karena hatinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah daripada dunia, yaitu kedekatan dengan Allah. Saudaraku, setelah seseorang mulai belajar mematikan ego dan menundukkan hawa nafsunya, maka ia akan sampai pada satu pelajaran besar dalam perjalanan menuju makrifat, yaitu melepaskan keterikatan hati terhadap dunia. Inilah salah satu rahasia yang membuat para wali hidup begitu tenang. Mereka hidup di dunia, tetapi dunia tidak hidup di dalam hati mereka. Mereka memiliki dunia di tangan mereka,
tetapi bukan di jiwa mereka. Dan disinilah letak perbedaan besar antara manusia yang masih diperbudak dunia dengan manusia yang telah mulai mengenal Allah. Banyak orang salah memahami ajaran spiritual. Mereka mengira bahwa untuk dekat kepada Allah seseorang harus membenci dunia sepenuhnya. Padahal dalam ajaran tasawuf, dunia bukan sesuatu yang harus dibenci. Dunia hanyalah tempat singgah, tempat ujian, tempat manusia menanam amal sebelum kembali kepada Allah. Karena itu para wali tetap hidup seperti manusia biasa. Mereka bekerja, berdagang, berkeluarga, bahkan sebagian memiliki harta dan kedudukan. Namun yang membedakan mereka adalah, hati mereka tidak bergantung kepada semua itu. Mereka sadar bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan. Harta hanyalah titipan. Jabatan hanyalah titipan. Popularitas hanyalah titipan. Tubuh yang sehat pun hanyalah titipan. Dan sesuatu yang dititipkan suatu hari pasti akan diminta kembali oleh pemiliknya. Kesadaran inilah yang membuat hati mereka tidak terlalu melekat kepada dunia. Berbeda dengan kebanyakan manusia hari ini. Banyak manusia menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia. Ia merasa tenang jika hartanya banyak. Ia merasa berharga jika dipuji manusia. Ia merasa hidupnya berhasil jika memiliki kedudukan tinggi. Namun masalahnya, semua itu tidak pernah benar-benar abadi. Harta bisa hilang. Kedudukan bisa jatuh. Popularitas bisa lenyap. Dan ketika hati terlalu bergantung kepada sesuatu yang fana, maka manusia akan hidup dalam ketakutan yang tidak pernah selesai. Takut kehilangan, takut gagal, takut disaingi, takut tidak dihargai, takut tidak dianggap penting. Inilah salah satu penyebab terbesar kegelisahan manusia. Bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena hati terlalu mencintainya. Semakin seseorang menggantungkan kebahagiaan kepada dunia, semakin rapuh hatinya. Karena dunia selalu berubah. Hari ini manusia dipuji, besok ia dicela. Hari ini ia kaya, besok bisa jatuh miskin. Hari ini ia sehat, besok tubuhnya melemah. Dan orang yang menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya akan ikut hancur ketika dunia berubah. Inilah sebabnya banyak manusia terlihat memiliki segalanya, tetapi hatinya tetap kosong. Mereka terus mengejar sesuatu, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ketika memiliki satu keinginan, muncul keinginan lain. Ketika mendapatkan satu pencapaian, lahir ambisi baru. Dan akhirnya hidup mereka habis hanya untuk mengejar dunia yang tidak pernah selesai. Para wali melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Tempat singgah sementara sebelum kembali kepada Allah. Karena itu mereka tidak membenci dunia, tetapi juga tidak menjadikannya tujuan utama hidup. Mereka menggunakan dunia seperlunya. Mereka mengambil manfaatnya tanpa diperbudak olehnya. Inilah yang dimaksud dunia di tangan, bukan di hati. Jika Allah memberi mereka harta, mereka bersyukur. Jika Allah mengambilnya, mereka tetap tenang. Karena hati mereka tidak bergantung kepada harta. Jika Allah memberi kedudukan, mereka gunakan untuk menolong manusia. Jika kedudukan itu hilang, hati mereka tidak ikut runtuh. Karena kemuliaan mereka bukan berasal dari jabatan, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Mereka sadar bahwa kemuliaan sejati bukanlah ketika manusia mengenal nama kita, tetapi ketika Allah mengenal hati kita. Karena itu para wali menggunakan dunia sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Harta mereka gunakan untuk membantu sesama. Mereka memberi makan orang miskin, menolong yang kesusahan, membantu tanpa banyak bicara tentang kebaikan mereka. Jabatan mereka gunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk memperkaya ego. Dan waktu mereka gunakan untuk mengingat Allah. Karena mereka memahami bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang sering disia-siakan manusia. Hari demi hari berlalu, usia terus berkurang. Namun banyak manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mempersiapkan perjalanan pulang kepada Allah. Para wali tidak hidup seperti itu. Mereka sadar bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Karena itu hati mereka selalu terjaga. Saat bekerja mereka ingat Allah. Saat sendiri mereka ingat Allah. Saat dipuji mereka ingat Allah. Bahkan saat diuji pun mereka tetap mengingat Allah.
Dan perlahan-lahan, ketika hati mulai lepas dari keterikatan dunia, sesuatu yang luar biasa mulai tumbuh di dalam jiwa manusia. Hidup terasa lebih ringan. Karena ia tidak lagi memikul beban untuk memiliki segalanya. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak lagi tersiksa oleh keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Hatinya mulai belajar menerima, belajar bersyukur, belajar cukup. Dan inilah salah satu tanda hati yang mulai mengenal Allah. Hati menjadi lebih tenang menerima takdir. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika kehilangan sesuatu, ia bersabar. Karena ia sadar bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang hatinya terikat dunia akan mudah hancur ketika kehilangan. Tetapi orang yang hatinya terikat kepada Allah akan tetap kuat meskipun dunia berubah. Karena sandaran hidupnya bukan dunia, melainkan Allah. Inilah sebabnya para wali terlihat begitu damai. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena hati mereka telah bebas dari perbudakan dunia. Dan ketika hati telah bebas dari dunia, manusia mulai merasakan kebebasan batin yang sangat luar biasa. Ia tidak lagi hidup demi pujian manusia. Tidak lagi mengejar pengakuan. Tidak lagi menjadikan dunia sebagai ukuran kebahagiaan. Karena hatinya telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada dunia, yaitu ketenangan bersama Allah. Dan dari sinilah perjalanan menuju makrifat mulai menjadi semakin dalam. Karena hati yang tidak lagi diperbudak dunia, akan lebih mudah menerima cahaya dari Allah. Saudaraku, setelah seseorang mulai melepaskan keterikatan hatinya terhadap dunia, perjalanan spiritual belum selesai. Karena masih ada satu medan yang sangat dalam dan sangat sulit untuk ditaklukkan, yaitu hati manusia itu sendiri. Dalam ilmu tasawuf dan makrifat, hati bukan sekadar bagian dari tubuh. Hati adalah pusat spiritual manusia. Dari hatilah lahir niat, keikhlasan, cinta, kebencian, kesombongan, bahkan kedekatan kepada Allah. Karena itu para ulama dan para wali sangat menjaga hati mereka. Mereka memahami bahwa rusaknya hati jauh lebih berbahaya daripada rusaknya jasad. Tubuh yang sakit masih bisa beristirahat. Tetapi hati yang sakit dapat menjauhkan manusia dari Allah. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak manusia tidak sadar bahwa hatinya sedang sakit. Ia terlihat sehat secara lahiriah. Ia bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa beribadah. Tetapi di dalam hatinya penuh dengan kegelisahan, iri hati, kebencian, dan kesombongan yang perlahan menggelapkan jiwanya. Inilah yang disebut penyakit batin. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan dalam perjalanan spiritual, penyakit batin sering dianggap lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik hanya melemahkan tubuh. Tetapi penyakit batin dapat merusak amal, mengeraskan hati, dan menutup manusia dari cahaya Allah. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah kesombongan. Kesombongan membuat manusia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Merasa lebih benar. Merasa lebih suci. Merasa lebih pantas dihormati. Dan seringkali penyakit ini sangat halus. Kadang seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang sombong. Ia merasa dirinya rendah hati, padahal diam-diam hatinya ingin dipandang mulia oleh manusia. Inilah sebabnya para wali sangat takut terhadap kesombongan. Karena mereka tahu bahwa kesombongan adalah sifat yang membuat iblis jatuh. Iblis dahulu adalah makhluk yang rajin beribadah. Tetapi satu kesombongan menghancurkan semuanya. Karena itu semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin rendah hatinya. Semakin banyak ilmunya, semakin lembut sikapnya. Semakin tinggi spiritualnya, semakin kecil ia merasa di hadapan Allah. Selain kesombongan, penyakit hati yang juga sangat merusak adalah iri dan dengki. Iri membuat manusia sulit melihat kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain berhasil, hatinya terasa panas. Ketika orang lain bahagia, jiwanya gelisah. Dan akhirnya hidupnya dipenuhi perbandingan tanpa akhir. Padahal orang yang selalu membandingkan dirinya dengan manusia lain tidak akan pernah merasakan ketenangan. Karena hatinya sibuk melihat nikmat orang lain dan lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Para wali memahami hal ini. Karena itu mereka melatih hati mereka untuk bersyukur.
Mereka lebih sibuk melihat kekurangan diri sendiri daripada sibuk memikirkan kelebihan orang lain. Mereka mendoakan kebaikan bagi sesama. Karena hati yang dipenuhi cinta kepada Allah tidak memiliki ruang untuk dengki dan kebencian. Penyakit hati lain yang sangat halus adalah riya, yaitu melakukan amal karena ingin dilihat manusia. Inilah penyakit yang sering tidak disadari. Seseorang terlihat beribadah dengan khusyuk, rajin bersedekah, rajin membantu orang lain. Tetapi diam-diam di dalam hatinya ada keinginan untuk dipuji, ingin dianggap baik, ingin dihormati, ingin dikenal sebagai orang saleh. Dan tanpa disadari, amal yang seharusnya mendekatkan kepada Allah justru berubah menjadi makanan bagi ego. Karena itu para wali lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan dunia. Mereka memahami bahwa Allah tidak melihat banyaknya amal manusia, tetapi melihat isi hati di balik amal tersebut. Amal kecil yang ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal besar yang dipenuhi riya. Selain itu ada pula penyakit cinta dunia yang berlebihan. Ketika hati terlalu mencintai dunia, manusia menjadi mudah lalai. Pikirannya hanya dipenuhi urusan dunia. Hatinya sibuk mengejar pujian manusia. Dan perlahan ia mulai melupakan Allah. Dunia akhirnya menjadi pusat hidupnya. Padahal dunia hanyalah tempat singgah sementara. Semakin hati dipenuhi cinta dunia, semakin sulit hati merasakan manisnya ibadah. Karena hati tidak bisa dipenuhi dua cinta sekaligus secara penuh. Jika dunia terlalu memenuhi hati, cahaya Allah akan sulit masuk ke dalamnya. Lalu ada pula penyakit kebencian kepada sesama. Banyak manusia hidup membawa luka, dendam, dan kemarahan yang tidak selesai. Akibatnya hati menjadi keras, sulit tenang, sulit merasakan kasih sayang Allah. Para wali tidak membiarkan kebencian tinggal lama di dalam hati mereka. Bukan karena mereka tidak pernah disakiti, tetapi karena mereka memahami bahwa hati yang penuh kebencian akan sulit dekat dengan Allah. Maka mereka memilih memaafkan, memilih melepaskan, memilih membersihkan hati mereka demi menjaga kedamaian batin. Saudaraku, inilah sebabnya perjalanan menuju makrifat bukan hanya tentang memperbanyak ibadah lahiriah, tetapi juga tentang membersihkan isi hati. Dan pekerjaan ini berlangsung seumur hidup. Karena penyakit hati sering muncul kembali tanpa disadari. Itulah sebabnya para wali selalu melakukan muhasabah. Mereka mengoreksi hati mereka setiap hari. Mereka tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Mereka sibuk memeriksa diri sendiri. Apakah masih ada kesombongan di dalam hati? Apakah masih ada iri? Apakah amal ini benar-benar karena Allah? Apakah hati ini masih terlalu mencintai dunia? Mereka menangis dalam doa, memohon agar Allah membersihkan hati mereka. Mereka memperbanyak zikir. Karena zikir seperti cahaya yang membersihkan kegelapan hati. Mereka memperbanyak istighfar. Karena mereka sadar betapa banyak dosa dan kekurangan dalam diri mereka. Mereka menjaga ibadah. Karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang hadir akan melembutkan jiwa. Dan perlahan-lahan, ketika hati mulai dibersihkan, sesuatu yang indah mulai tumbuh di dalam diri manusia. Ibadah terasa hidup. Salat tidak lagi sekadar gerakan. Zikir tidak lagi sekadar ucapan. Doa terasa lebih dalam. Air mata lebih mudah jatuh ketika mengingat Allah. Hati menjadi lebih damai. Tidak mudah marah. Tidak mudah iri. Tidak terlalu terganggu oleh pujian atau hinaan manusia. Dan yang paling indah, hati mulai lebih mudah merasakan cinta kepada Allah ya. Inilah nikmat yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika hati mulai mengenal Tuhannya, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta. Karena hati yang bersih adalah tempat turunnya cahaya Allah. Tempat hadirnya petunjuk. Tempat lahirnya ketenangan sejati. Dan semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ia merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Saudaraku, ketika hati mulai dibersihkan dari kesombongan, iri, riya, dan cinta dunia yang berlebihan, maka perlahan manusia akan sampai pada satu keadaan spiritual yang sangat tinggi, yaitu tawakal dan hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Inilah salah satu rahasia terbesar ketenangan para wali. Mereka hidup di dunia yang sama seperti manusia lainnya. Mereka juga menghadapi ujian. Mereka juga pernah kehilangan.
Mereka juga merasakan sakit, kesulitan, dan tekanan hidup. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam hati mereka. Mereka tidak hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Karena hati mereka telah bersandar kepada Allah. Saudaraku, banyak manusia hari ini hidup dalam kecemasan. Mereka takut gagal, takut miskin, takut masa depan, takut tidak berhasil, takut kehilangan apa yang dimiliki. Dan tanpa disadari, ketakutan itu perlahan menguras ketenangan jiwa mereka. Pikiran terus bekerja tanpa henti. Hati dipenuhi kekhawatiran. Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, pikirannya tetap gelisah. Mengapa ini terjadi? Karena manusia ingin mengendalikan segalanya. Ia ingin semua berjalan sesuai keinginannya. Ia ingin masa depan sesuai rencananya. Ia ingin hidup selalu aman dan nyaman. Padahal hidup tidak pernah berada sepenuhnya dalam kendali manusia. Sebesar apapun kekuatan manusia, tetap ada banyak hal yang tidak mampu ia atur. Manusia tidak bisa memastikan umur panjang, tidak bisa memastikan kesehatan, tidak bisa memastikan rezeki selalu tetap, tidak bisa memastikan orang yang dicintainya akan selalu ada. Dan ketika manusia mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kekuasaannya, lahirlah kecemasan yang tidak ada habisnya. Disinilah tawakal menjadi cahaya bagi hati manusia. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Bukan berarti malas berikhtiar lalu berkata, "Saya pasrah kepada Allah." Bukan itu makna tawakal. Dalam perjalanan spiritual, tawakal adalah keadaan ketika seseorang sudah berusaha semampunya, tetapi setelah itu ia menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia bekerja, tetapi tidak menggantungkan hatinya kepada pekerjaan. Ia berusaha, tetapi tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri. Ia sadar bahwa semua hasil akhirnya berada dalam kehendak Allah. Dan kesadaran inilah yang menghadirkan ketenangan luar biasa di dalam hati. Para wali hidup dengan cara seperti ini. Mereka tetap berikhtiar dalam kehidupan. Tetapi hati mereka tidak dipenuhi kecemasan yang berlebihan. Karena mereka yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Mereka memahami bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada ujian tanpa hikmah. Tidak ada kehilangan tanpa pelajaran. Tidak ada kesulitan tanpa rahmat yang tersembunyi di dalamnya. Karena itu hati mereka tetap tenang bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ketika mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Ketika menghadapi ujian, mereka bersabar. Karena mereka percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Saudaraku, salah satu penyebab manusia sulit tenang adalah karena ia terlalu bergantung kepada dunia. Ia merasa aman karena uangnya. Ia merasa kuat karena jabatannya. Ia merasa tenang karena manusia mendukungnya. Padahal semua itu bisa berubah kapan saja. Dan sesuatu yang bisa hilang tidak akan pernah mampu memberi ketenangan sejati. Karena itu para wali menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Dan orang yang bersandar kepada Allah tidak akan mudah hancur oleh dunia. Karena sandarannya tidak berubah, tidak hilang, tidak mati, tidak mengecewakan. Inilah salah satu rahasia kekuatan batin para wali. Semakin mereka mengenal Allah, semakin hilang rasa takut mereka kepada dunia. Karena mereka tahu bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Namun perjalanan spiritual tidak berhenti pada tawakal saja. Ada keadaan hati yang lebih dalam lagi, yaitu hidup dalam kesadaran bahwa Allah selalu melihat dan menyertai. Inilah yang dalam ilmu spiritual disebut sebagai kesadaran ihsan. Keadaan ketika seseorang hidup seakan-akan melihat Allah, dan jika ia belum mampu melihatnya, ia yakin bahwa Allah selalu melihat dirinya. Kesadaran ini mengubah seluruh cara hidup seseorang. Ia mulai menjaga ucapan. Karena ia sadar Allah mendengar setiap kata yang keluar dari lisannya. Ia menjaga sikap. Karena ia sadar Allah melihat setiap perbuatannya. Ia menjaga hati. Karena ia sadar bahkan lintasan hatinya diketahui oleh Allah. Dan ketika kesadaran ini mulai hidup di dalam hati, seseorang tidak lagi hanya berbuat baik di depan manusia. Ia tetap menjaga dirinya bahkan ketika sendirian. Karena tujuan hidupnya bukan sekadar terlihat baik oleh manusia, tetapi ingin dicintai oleh Allah. Para wali hidup dalam kesadaran seperti ini.
Mereka merasa Allah selalu dekat dengan mereka. Karena itu hati mereka selalu terjaga. Mereka tidak mudah larut dalam kelalaian dunia. Mereka tidak mudah hanyut dalam dosa. Karena hati mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Namun anehnya, kesadaran ini bukan membuat mereka hidup dalam ketakutan yang menyesakkan. Justru menghadirkan ketenangan yang sangat dalam. Karena mereka merasa tidak pernah sendirian. Dalam kesulitan, mereka merasa Allah bersama mereka. Dalam kesedihan, mereka merasa Allah mendengar doa-doa mereka. Dalam ujian, mereka yakin Allah tidak meninggalkan mereka. Dan kesadaran inilah yang membuat hati mereka begitu kuat. Saudaraku, banyak manusia merasa lemah karena merasa memikul hidup sendirian. Padahal jika hati benar-benar yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya, maka ujian seberat apapun akan terasa lebih ringan. Karena ada tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Ada tempat mengadu yang tidak pernah bosan mendengar. Ada kasih sayang yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Semakin seseorang hidup dalam kesadaran akan Allah, semakin damai hatinya. Ia tidak lagi terlalu takut kepada manusia. Tidak terlalu takut kepada masa depan. Karena hatinya yakin bahwa semua berada dalam pengaturan Allah. Dan pada akhirnya, inilah salah satu puncak perjalanan spiritual menuju makrifat. Ketika hati tidak lagi bergantung kepada dunia. Ketika hati tidak lagi sibuk mengendalikan segala sesuatu. Ketika hati mulai benar-benar berserah kepada Allah. Karena hati yang bertawakal telah menemukan tempat bergantung yang paling sempurna. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setelah seseorang belajar membersihkan hati, bertawakal, dan hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah, maka ada satu amalan yang menjadi napas dalam perjalanan spiritual para wali, yaitu zikir kepada Allah. Dalam jalan makrifat, zikir bukan sekadar ucapan yang diulang oleh lisan. Zikir adalah kehidupan bagi hati. Karena hati manusia sesungguhnya tidak bisa hidup tanpa mengingat Allah. Tubuh mungkin masih bergerak, mata masih melihat, mulut masih berbicara. Tetapi jika hati jauh dari Allah, manusia akan merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Inilah yang banyak terjadi pada manusia hari ini. Mereka memiliki banyak hiburan, tetapi sulit tenang. Memiliki banyak teman, tetapi merasa sepi. Memiliki banyak aktivitas, tetapi jiwanya terasa lelah. Karena hati manusia diciptakan untuk dekat dengan Allah. Dan ketika hati jauh darinya, tidak ada dunia yang benar-benar mampu mengisi kekosongan itu. Para ulama tasawuf sering mengibaratkan hati seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan jernih. Tetapi jika dipenuhi debu, cermin itu menjadi gelap dan tidak mampu memantulkan apapun. Begitu pula hati manusia. Debu-debu dunia perlahan menutupi hati. Dosa, kelalaian, kesombongan, cinta dunia, amarah, kecemasan. Semua itu membuat hati menjadi keras. Dan hati yang keras akan sulit merasakan kehadiran Allah. Sulit menikmati ibadah. Sulit merasakan ketenangan. Disinilah zikir menjadi cahaya yang membersihkan hati. Setiap kali manusia mengingat Allah, perlahan debu-debu itu mulai hilang. Hati menjadi lebih lembut, lebih hidup, lebih tenang. Karena sesungguhnya zikir bukan hanya membuat lisan menyebut nama Allah, tetapi membuat hati kembali terhubung kepada sumber ketenangan sejati. Para wali memahami rahasia besar ini. Karena itu hidup mereka dipenuhi dengan zikir. Bukan hanya di masjid. Bukan hanya setelah salat. Tetapi dalam setiap keadaan. Saat berjalan mereka mengingat Allah. Saat bekerja mereka mengingat Allah. Saat sendiri mereka mengingat Allah. Bahkan dalam diam mereka tetap menghadirkan Allah di dalam hati. Inilah sebabnya hati mereka selalu hidup. Mereka tidak mudah tenggelam dalam kegelisahan dunia. Karena hati mereka selalu terhubung dengan Allah. Saudaraku, semakin hati sibuk mengingat Allah, semakin lemah pengaruh hawa nafsu. Karena hati tidak mungkin dipenuhi dua hal sekaligus secara penuh. Jika hati dipenuhi dunia, cahaya zikir melemah. Tetapi jika hati dipenuhi zikir, nafsu perlahan kehilangan kekuatannya. Inilah sebabnya para wali menjadikan zikir sebagai senjata terbesar melawan hawa nafsu. Ketika amarah datang, mereka berzikir. Ketika hati gelisah, mereka berzikir. Ketika ujian hidup terasa berat,
mereka kembali mengingat Allah. Dan perlahan-lahan, zikir menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Banyak manusia mencari ketenangan ke berbagai tempat. Ada yang mencarinya dalam harta. Ada yang mencarinya dalam popularitas. Ada yang mencarinya dalam hiburan. Namun anehnya, semakin dikejar, hati justru semakin kosong. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari dunia, tetapi dari hati yang dekat kepada Allah. Dan zikir adalah jalan untuk mendekatkan hati itu kembali kepadanya. Saudaraku, dalam perjalanan spiritual, zikir juga menjadi kekuatan besar ketika manusia menghadapi ujian hidup. Karena kehidupan di dunia tidak pernah lepas dari ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesedihan, tanpa kehilangan, tanpa kegagalan, tanpa luka. Dan seringkali justru melalui ujian itulah Allah mendidik hati manusia. Namun kebanyakan manusia memandang ujian hanya sebagai penderitaan. Ketika hidup sulit, mereka mulai marah kepada keadaan. Mulai kecewa kepada takdir. Bahkan ada yang mulai menjauh dari Allah. Padahal dalam jalan para wali, ujian seringkali justru menjadi jalan mendekat kepada Allah. Karena ketika manusia berada di titik lemah, ia mulai sadar bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Ujian menghancurkan kesombongan, membuat manusia lebih rendah hati, membuat hati lebih lembut, dan membuat manusia sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sejati. Karena itu orang-orang yang dekat kepada Allah seringkali justru lahir dari perjalanan hidup yang penuh ujian. Mereka mengenal Allah melalui air mata, melalui kehilangan, melalui kesulitan, melalui malam-malam panjang yang membuat mereka bersujud dan memohon kepada Allah. Dan dari situlah lahir hati yang lembut dan penuh ketergantungan kepadanya. Kesabaran dalam menghadapi ujian bukan berarti seseorang tidak merasakan sakit. Bukan berarti ia tidak menangis. Bukan berarti ia tidak sedih. Kesabaran adalah ketika hati tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan terasa berat. Tetap yakin bahwa Allah memiliki hikmah di balik setiap ujian. Tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Para wali memiliki kesabaran seperti ini. Mereka tidak mudah mengeluh kepada manusia. Karena hati mereka sibuk berharap kepada Allah. Mereka melihat ujian bukan hanya dengan mata dunia, tetapi dengan mata hati. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran spiritual. Bahwa setiap luka bisa mendekatkan hati kepada Allah. Dan bahwa terkadang Allah menghancurkan sesuatu dalam hidup manusia, agar manusia kembali mencarinya. Saudaraku, banyak manusia baru benar-benar mengenal Allah setelah hidupnya diuji. Ketika sehat, ia lalai. Ketika kuat, ia sombong. Tetapi ketika Allah menghadirkan ujian, hati yang keras mulai melembut. Lisan yang jarang berdoa mulai menangis dalam sujud. Dan jiwa yang sibuk mengejar dunia mulai sadar bahwa dunia tidak mampu menyelamatkannya. Inilah rahasia besar di balik ujian hidup. Kadang Allah tidak sedang menghukum, tetapi sedang memanggil hambanya agar kembali dekat kepadanya. Karena itu orang yang sabar memandang ujian dengan cara yang berbeda. Ia tidak melihatnya hanya sebagai penderitaan, tetapi sebagai bagian dari pendidikan spiritual dari Allah. Pendidikan untuk membersihkan hati. Pendidikan untuk melemahkan ego. Pendidikan untuk melahirkan ketergantungan penuh kepada Allah. Dan ketika seseorang mampu bersabar sambil terus mengingat Allah, perlahan hatinya akan dipenuhi cahaya ketenangan. Ia menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Inilah sebabnya para wali tetap tenang meskipun hidup mereka penuh ujian. Karena hati mereka hidup dengan zikir, dan jiwa mereka kuat dengan kesabaran. Mereka memahami bahwa setiap ujian hanyalah jalan yang sedang Allah gunakan untuk membawa hambanya pulang lebih dekat kepadanya. Saudaraku, sampailah kita pada akhir dari perjalanan pembahasan ini. Sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita menyelami makna terdalam dari kalimat para wali. Matilah sebelum kamu mati. Kini kita mulai memahami bahwa kalimat itu bukanlah tentang kematian jasad. Bukan tentang meninggalkan dunia secara fisik. Tetapi tentang perjalanan hati, perjalanan untuk mematikan segala sesuatu yang selama ini menjauhkan manusia dari Allah. Perjalanan untuk mematikan ego. Mematikan kesombongan. Mematikan cinta dunia yang berlebihan.
mematikan hawa nafsu yang selama ini memperbudak hati manusia. Dan ternyata perjalanan menuju makrifat bukanlah perjalanan yang terlihat oleh manusia. Ia terjadi di dalam hati, di tempat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat menentukan arah kehidupan seseorang. Kita telah belajar bahwa ego adalah hijab terbesar antara manusia dan Allah. Semakin seseorang sibuk membesarkan dirinya, semakin sulit ia merasakan kebesaran Tuhannya. Kita juga memahami bahwa hawa nafsu adalah salah satu penghalang terbesar cahaya hati. Nafsu membuat manusia terus mengejar dunia tanpa pernah merasa cukup, membuat hati gelisah, lelah, dan kehilangan ketenangan. Lalu kita belajar tentang pentingnya melepaskan keterikatan kepada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menjadikan dunia hanya sebagai alat, bukan tujuan hidup. Karena dunia hanyalah tempat singgah sementara. Harta hanyalah titipan. Jabatan hanyalah amanah. Popularitas hanyalah bayangan yang suatu hari akan hilang. Dan manusia akhirnya akan kembali kepada Allah seorang diri. Kemudian kita memahami bahwa hati manusia harus dibersihkan dari penyakit-penyakit batin. Kesombongan, iri hati, ria, kebencian, cinta dunia yang berlebihan. Karena hati yang kotor akan sulit menerima cahaya petunjuk Allah. Sedangkan hati yang bersih akan lebih mudah merasakan ketenangan dan cinta kepadanya. Kita juga telah memahami tentang tawakal, bahwa manusia tidak mampu mengendalikan seluruh hidupnya. Bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, tetap ada banyak hal yang berada di luar kemampuannya. Dan ketika hati benar-benar berserah kepada Allah, disitulah ketenangan mulai lahir. Karena hati telah menemukan tempat bergantung yang paling sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita belajar tentang zikir, tentang bagaimana hati manusia sebenarnya hidup dengan mengingat Allah. Bahwa hati tanpa zikir perlahan menjadi keras dan gelap. Tetapi hati yang selalu mengingat Allah akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Dan akhirnya kita memahami bahwa ujian hidup bukan sekadar penderitaan, tetapi bagian dari pendidikan spiritual dari Allah. Ujian melembutkan hati. Ujian menghancurkan kesombongan. Ujian membuat manusia sadar bahwa ia membutuhkan Allah. Dan seringkali justru melalui luka dan air mata itulah manusia mulai benar-benar mengenal Tuhannya. Saudaraku, inilah jalan yang ditempuh para wali. Mereka bukan manusia tanpa masalah. Mereka juga menangis. Mereka juga diuji. Mereka juga pernah merasakan kehilangan. Tetapi hati mereka berbeda. Karena hati mereka tidak lagi diperbudak dunia. Mereka hidup di dunia, tetapi hati mereka hidup untuk Allah. Dan inilah kedamaian sejati orang yang telah mati sebelum mati. Ia tetap menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Tetapi hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia. Ia tidak lagi terlalu haus pujian manusia. Tidak lagi terlalu takut kehilangan. Tidak lagi menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan. Karena hatinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu kedekatan dengan Allah. Saudaraku, dunia ini hanyalah perjalanan yang sangat singkat. Hari demi hari berlalu. Usia terus berkurang. Dan tanpa terasa manusia sedang berjalan menuju akhir kehidupannya. Banyak manusia terlalu sibuk membangun kehidupan dunia, hingga lupa mempersiapkan perjalanan pulang kepada Allah. Padahal pada akhirnya yang akan menyelamatkan manusia bukanlah hartanya, bukan jabatannya, bukan popularitasnya, tetapi hati yang bersih dan dekat kepada Allah. Karena itu jangan biarkan hati kita mati oleh dunia. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa mengingat Allah. Jangan biarkan ego dan hawa nafsu menguasai kehidupan kita. Mulailah perlahan membersihkan hati. Perbanyak zikir. Perbanyak istighfar. Belajar ikhlas. Belajar bersabar. Belajar menerima takdir Allah dengan hati yang tenang. Karena bisa jadi, ketenangan yang selama ini kita cari bukan berada di dunia, tetapi berada dalam kedekatan kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah membersihkan jiwa kita dari kesombongan dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang selalu mengingatnya. Hati yang tenang dalam ujian. Hati yang kuat dalam kesulitan. Dan hati yang selalu rindu untuk dekat kepada Allah. Terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan spiritual ini. Semoga Allah selalu memberikan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan cahaya petunjuk dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.